Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 7 ya, di bulan November 2023. Dan seperti biasa, tidak bosan-bosannya ya, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Apalagi kalau di keramaian, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini ya, menunjukkan adanya kenaikan meskipun tipis di 0,99% ya. Kemudian tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini bisa dibilang masih belum bergerak signifikan, masih sideways meskipun hijau tipis banget guys di 0,19%. Disusul oleh Ethereum naik juga sama, masih tipis di 0,7%. Kemudian BNB lumayan lah ya, naiknya di 3,4%. Disusul oleh XRP di 2,7% guys. Dan untuk kenaikan yang paling signifikan di urutan 100 ada token Blur ya. Ini naiknya 28%, lumayan banget guys. Disusul dengan Arrowwave ya di 11,8% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini untuk perubahan dari altcoin tampaknya memang hijau ya, dan perubahannya ada di 1 sampai 2% aja. Kemudian kalau kita lihat ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri terlihat di sini guys, masih belum terlihat ya perbedaan yang signifikan dari Bitcoin ini, dan masih sama kita rekomendasikan untuk DCA tampaknya kalian bisa tunggu aja harganya ya di sekitar 34.000. Ini ada kemungkinan ya untuk MA20 time frame daily-nya ini akan naik untuk beberapa hari ke depan ya, dan akan menjadi salah satu titik support yang cukup kuat guys. Jadi kalian bisa tunggu aja di harga sekitar 34.000. Karena ada dari beberapa investor yang mungkin masih menunggu ya dari beberapa data-data ekonomi yang akan segera rilis beberapa hari mendatang ya. Dan sekarang terlihat dari pergerakan harga dari Bitcoin masih bisa dibilang sideways guys. Oke, kita akan update lagi, jadi kalian jangan skip video ini, tetap stay tune aja ya. Kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya hari ini guys. Seperti yang dilansir dari harianwatcher.guru, diinformasikan bahwa Bank of England atau BOE dari Inggris ya, ini merilis rencana untuk regulasi stablecoin guys. Jadi Bank Sentral Inggris yaitu Bank of England, biasa disebut BOE, telah merilis rencana untuk mengatur pasar kripto stablecoin. BOE dan Financial Conduct Authority atau FCA berencana untuk mengikuti aturan yang dirilis oleh pemerintah Inggris minggu lalu ya, untuk mengawasi industri aset digital ini guys. Sesuai dengan proposal pemerintah Inggris, peraturan untuk stablecoin yang didukung fiat akan dimulai pada awal 2024 nanti. Sesuai dengan makalah tersebut ya, BOE akan mengatur stablecoin sistemik, sementara FCA akan mengatur pasar kripto yang lebih besar. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak telah mengumumkan bahwa ia ingin negara ini menjadi pusat kripto, memperkenalkan aturan yang jelas untuk aset digital dan perusahaan kripto termasuk dalam tujuan Inggris. Rencana terbaru Inggris ini mengikuti langkah serupa yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Jepang guys. Nah, pertanyaannya bagaimana Inggris ini akan mengatur stablecoin kripto yang didukung fiat ini guys. Jadi sesuai dengan surat tersebut ya, BOE akan fokus pada stablecoin yang didukung oleh pound sterling Inggris ya. Sesuai dengan surat dari Otoritas Peraturan Prudensial atau PRA, di mana resiko penularan akan lebih rendah untuk stablecoin yang digunakan dalam sistem pembayaran sistemik yang diatur oleh bank daripada uang elektronik atau stablecoin teregulasi lainnya yang diatur oleh FCA. Selain itu, FCA telah mengonfirmasi ya bahwa penerbit stablecoin akan membutuhkan izin terlebih dahulu sebelum mengedarkan stablecoin di dalam ataupun dari negara tersebut. Lebih lanjut, makalah tersebut juga menyatakan bahwa penerbit dapat menyimpan pendapatan dari bunga dan pengembalian dari aset pendukung. Pengawas juga mengatakan mereka itu sadar bahwa ini mungkin dianggap tidak adil ya bagi konsumen jika suku bunga terus tetap tinggi dan atau naik secara signifikan, mengingat bahwa aset pendukung stablecoin yang diatur diharapkan dilindungi sebagai aset klien. Jadi ini cukup menarik guys, dan kita tunggu aja nanti untuk implementasi dari peraturannya bagaimana, nanti kita akan update lagi guys ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari harian Cointelegraph. Diinformasikan guys bahwa pertukaran kripto terregulasi multibank group yaitu multibank.io menawarkan keamanan tingkat atas dan eksekusi perdagangan yang cepat untuk mata uang kripto utama dengan setoran fiat secara gratis. Sulit untuk mengklaim bahwa dunia kripto dikenal karena stabilitas ataupun keandalannya, namun kepercayaan di pasar mengalami titik terendah baru ya ketika FTX sebagai bursa terkemuka yang berbasis di Amerika Serikat terbakar ya
atau runtuh menyelimuti bursa terpusat yang tersisa guys. Dan kepercayaan dan keamanan telah menjadi komoditas yang paling dicari ya di ruang kripto ini. 1 tahun telah berlalu sejak apa yang disebut sebagai momen Lehman Brothers-nya kripto ya, yaitu periode peningkatan kekhawatiran tentang keadaan pasar mata uang kripto ini bertepatan dengan meningkatnya pengawasan regulasi. Akibatnya banyak wilayah telah menangguhkan beberapa opsi penarikan fiat, menyebabkan biaya setoran, penarikan dan perdagangan ini meroket. Pengguna ingin melihat ya pasar yang kuat dan terpercaya dengan biaya yang lebih baik dan opsi on-ramp fiat, dan ruang kripto membutuhkan perubahan yang mencapainya guys. Dimana multibank.io sebagai bursa kripto yang diatur oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia yaitu ASIC dan diaudit oleh Australian Transaction Report and Analysis Center bertujuan untuk memperkenalkan kembali kepercayaan dan keandalan ke pasar kripto guys. Hal ini dilakukan ya dengan menerapkan praktik terbaik yang sama yang telah mempertahankan perusahaan induknya yaitu The Multibank Group dengan catatan yang tidak ternoda di sektor keuangan tradisional sejak tahun 2005 guys. Diluncurkan pada tahun 2022 ya, multibank.io ini mendukung lebih dari 40 pasangan perdagangan kripto dan fiat dengan likuiditas yang kuat termasuk euro, dolar dan juga dirham. Tidak mengenakan biaya untuk setoran fiat ataupun kripto, di mana platform ini juga menawarkan salah satu biaya penarikan terendah di pasar, membuat fiat on dan juga off ramp mudah bagi pendatang baru guys. Trader kripto dari semua tingkat pengalaman dapat memperoleh manfaat dari pengalaman yang ramah pengguna ini ya, di mana keamanan tingkat atas, eksekusi perdagangan yang cepat dan kemungkinan untuk setoran dan penarikan SEPA secara instan di multibank.io ini guys. Dengan diperkenalkannya multibank.io ini ya, Multibank Group berencana untuk membawa keahliannya dalam TradFi ke ruang kripto guys, mengubahnya menjadi tempat di mana orang dapat benar-benar merasa aman untuk berdagang dan menyimpan aset kripto mereka guys. Multibank Group menyadari adanya permintaan untuk pertukaran kripto yang melayani individu yang mencari lingkungan yang aman dan terregulasi untuk memperdagangkan mata uang kripto dan menjawabnya dengan multibank.io guys. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap perdagangan kripto, semakin banyak institusi dari keuangan tradisional yang merangkul mata uang kripto, membawa kepercayaan dan stabilitas bersama dengan keahlian selama puluhan tahun ke pasar yang baru lahir ini guys. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Coindesk dan diinformasikan bahwa Coinbase ini akhirnya mengakhiri dukungan untuk Bitcoin SV guys. Jadi pertukaran kripto Coinbase menghapus Bitcoin SV dengan kodenya BSV ya pada tahun 2021 dan sekarang mereka tuh benar-benar menghapus dukungan untuk token tersebut. Coinbase memberitahu penggunanya untuk mengeluarkan token Bitcoin SV ya dari platform paling lambat 9 Januari atau akan menghadapi likuidasi guys. CoinCrackWright yang dikatakan sebagai versi Satoshi's Vision murni dari Bitcoin turun 1,74% karena berita tersebut menurut data indeks dari CoinDesk. Namun ya, token tersebut diperdagangkan tipis di pasar dengan volume perdagangan harian sebesar 29,5 juta dolar dan kapitalisasi pasarnya sebesar 945 juta dolar. Banyak bursa kripto lainnya telah menghapus token tersebut ya, dan beberapa menanggapi perilaku CrackWright ini dan yang lainnya karena beberapa serangan 51% yang diderita BSV pada tahun 2021 kemarin. Serangan 51% mengacu pada situasi di mana penambang jahat mendapatkan lebih dari setengah kekuatan penambangan blockchain yang memungkinkan mereka merusak jaringan dengan membatalkan blok yang jujur demi rantai yang lebih panjang. Pada tahun 2019, CEO dari Binance Changpeng Zhao juga memerintahkan agar BSV dihapus dari bursa setelah menyebut Wright sebagai penipu guys. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin masih mempunyai koin BSV, ini alangkah baiknya ya kalian tukarkan ke koin lain ataupun kalian cairkan ke uang fiat ya. Karena tampaknya beberapa exchange besar ini juga sudah tidak mau percaya ya dengan adanya si CrackWright ini ya dengan tokennya BSV guys. Oke. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian diinformasikan bahwa SK Telekom Korea Selatan bermitra dengan Aptos guys. Nah ini menarik ya. Jadi Atomigress Labs untuk mengembangkan dompet kriptonya. SK Telekom sebagai operator seluler terbesar di Korea Selatan bermitra dengan Aptos dan juga Atomigress Labs untuk mengembangkan layanan dompet Web3 yang dikenal sebagai T-Wallet. Perusahaan telekomunikasi dari Korea ini mengatakan hari ini ya dalam sebuah postingan LinkedIn bahwa kemitraan tripartit ini bertujuan untuk meningkatkan afiliasinya dengan jaringan utama yang disukai pelanggan dan aplikasi terdesentralisasi yang fokus pada dompet
T atau T-Wallet. SK Telecom mencatat bahwa kolaborasi dengan Aptos akan menjadi integrasi blockchain mesin virtual non-Ethereum pertamanya. Kolaborasi dengan Aptos ini juga mengikuti kemitraan SK Telecom dengan CryptoQuan ya bulan lalu untuk meluncuran wallet T ini guys. Dan produk wallet ini dirancang untuk memberikan pengguna akses ke aplikasi berbasis blockchain di ponsel mereka untuk menyimpan token. Ini menurut data dari Coindesk. Pada bulan Agustus, SK Telecom juga bermitra dengan Polygon Labs untuk mengembangkan ekosistem Web3-nya guys. Ini keren ya dari SK Telecom ini, dan kita akan update lagi nanti kerjasama apa lagi yang akan dibuat oleh SK Telecom ke depannya. Kita lanjut ke informasi terakhir ya, kita lansir dari harian Cointelegraph dan anggap aja ini sebagai intermezzo ya. Dimana di sini diinformasikan bahwa ChatGPT guys akhirnya meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pelanggannya untuk bisa membuat GPT mereka sendiri guys. Nah ini menarik ya. Jadi fitur GPT berpotensi mengurangi kebutuhan pelanggan berbayar untuk memasukkan permintaan yang rumit. Ini adalah klaim ya dari tim OpenAI ya sebagai pengembang dari ChatGPT ini guys. Sistem kecerdasan buatan ChatGPT sekarang memungkinkan penggunanya ya untuk membuat transformer pre-train generatif atau GPT mereka sendiri menurut postingan blog 6 November dari pengembang OpenAI. Dan ini berarti bahwa pengguna sekarang itu dapat membuat aplikasi ChatGPT khusus yang menangani berbagai tugas. Alih-alih perlu memasukkan serangkaian perintah yang panjang ke dalam jendela obrolan untuk melakukan tugas-tugas ini. Menurut postingan tersebut ya, OpenAI menemukan bahwa banyak pengguna menyimpan file teks yang mereka gunakan untuk membingkai bagaimana ChatGPT merespon permintaan. Setiap kali pengguna yang sangat kuat membuka ChatGPT, mereka harus memotong dan menempelkan bidang teks ini ke dalam kotak obrolan program sebelum melakukan tugas apapun. Tim meluncurkan GPT sebagai sarana untuk mengurangi masalah ini, seperti yang dinyatakan ya dalam uraiannya bahwa banyak pengguna yang memiliki daftar permintaan dan instruksi yang dibuat dengan hati-hati, menyalinnya secara manual ke dalam ChatGPT, dan GPT sekarang melakukan semua itu untuk Anda guys. Fitur baru ini tersedia untuk pelanggan ChatGPT Plus dan tingkat langganan Enterprise. Tidak ada versi gratis yang tersedia saat ini ya. OpenAI juga mengatakan bahwa toko baru untuk GPT akan dibuka akhir bulan ini ya, di mana toko ini akan memungkinkan pengembang untuk membuat GPT dan menawarkannya untuk dijual, mirip dengan cara kerja toko aplikasi seluler. Hanya pengembang atau developer yang terverifikasi ya yang akan diizinkan untuk memposting GPT di market ya. Dan tim mengklaim bahwa mereka telah menciptakan sistem baru untuk membantu melindungi privasi dan keamanan pengguna saat toko ini diluncurkan nantinya guys. Pengguna juga dapat membagikan GPT mereka secara publik jika mereka ingin orang lain dapat menggunakannya. Ini kata postingan tersebut, dan perusahaan dapat membuat GPT khusus internal yang hanya dapat digunakan di dalam departemen tertentu ya, atau oleh karyawan yang secara khusus diberi wewenang untuk menggunakannya. Menurut postingan tersebut, perusahaan bioteknologi Amgen sebagai perusahaan konsultan manajemen Bain dan memproses pembayaran Square telah mulai menggunakan GPT untuk membuat materi pemasaran, membantu staf dukungan pelanggan, atau membantu penerimaan teknisi baru. Jadi ChatGPT ini adalah salah satu program chatting AI yang paling populer saat ini guys, dengan lebih dari 180 juta penggunanya menurut data dari Similar Web yang dikutip oleh Reuters. Namun, program ini mengalami persaingan yang semakin ketat dari Bard milik Google dan Cloud 2 milik Anthropic, dan pada tanggal 5 November Elon Musk mengumumkan bahwa ia telah menciptakan program chatting AI-nya sendiri yang disebut Grok. Jadi ini cukup menarik guys ya. Kita lihat aja persaingan untuk artificial intelligence dalam hal chatbot ini guys. Ini menarik banget, dan kita tunggu aja kira-kira dengan peluncuran fitur baru dari ChatGPT ini bisa memperluas ya penggunaan dari GPT itu sendiri guys di segala bidang pekerjaan ataupun kehidupan guys. Ini cukup menarik untuk diikuti ya. Dan cukup ya untuk informasi hari ini guys. Nanti kita akan update lagi, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya. Dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.